Negara di Afrika ini dijuluki Korea Utaranya Afrika. Kalau kalian belum tahu, selamat datang di negara Eritrea. Negara ini terletak di Horn of Africa atau di Tanduk Afrika. Perjalanan terbang dari Jeddah selama 1 jam dan akhirnya aku landing di kota Asmara, ibu kota dari negara Eritrea. Negara ini sangat-sangat tertutup dan aku bakal ceritain pengalaman aku selama traveling di sini. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe dan terus ikuti petualangan aku keliling dunia dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang di vlog kita dan sekarang kita sudah sampai di Eritrea. negara ke 113. Jadi tadi kita udah bayar ini visa dan ditempel ya. Tempel ada stikernya. Ya, gitu ada langsung. stikernya. Mau nunjukin sedikit stikernya. Stikernya tuh unik, kayak gini. Yes, kayak gitu. Jadi kayak turis visa single. Dan sekarang kita di bawah, nggak ada internet sama sekali. Kita mau Jual internet convert. nggak ada. Mau Iya. convert USD dulu di sini. Bingung kita nggak tahu berapa itunya. Iya, rate-nya. Oh, aku tahu rate-nya. Oh iya, tadi maksudnya kita nggak tahu betul berapa buat Iya, makan. makanya iya. Jadi, let's go. Kita tukar duit dulu. Guys, selamat datang di Eritrea. Jadi aku tukar tugas sama si Daniel karena si Daniel lagi tukar duit di belakang. Ini airportnya peaceful banget asli. Karena aku tuh ada guide di sini dan lagi cari guide-nya. And what do you say? Hello? Hello, how to say hello? Salam. Salam. Okay, Easy. easier. Thank you. Thinking is a bit difficult. You have no. No problems at all. Itu dia It's not Asmara crowded. Airport. We Kita just baru exchange sampai. money. Akhirnya kita udah ketemu sama Joshua. Ini guide dari Eritrea. Kita udah sampai guys. Peaceful banget Oh. asli. Aku nunjukin uangnya. Jadi tadi kita ada exchange currency-nya ya. Iya. Namanya tadi Dira. Dira. Ya? Dira, right? No, nakfa. Ini 100. Iya, ini uangnya. Ini. 100 nakta. Ya. Nice. Uangnya bagus ya? Bagus. Peaceful banget di sini dan enak banget cuacanya. I see. Ini pasti panas lah, masih bulan. Iya, tapi ini cuacanya enak banget sih. Ini pas matahari doang kan. Iya. Kita bener-bener gak ada sinyal sih. Ini kita offline dulu. Offline dulu ya. Apa, kita detox internet. Tapi di hotel ada nanti. Ya nggak apa. Kita di luar ya. Kita fokus on teman. Iya. Kita naik Lamborghini. Wow. Gimana first impression-nya? First impression-nya bagus sih gua. Menurut gua kayak dari pertama kali landing dan bahkan sebelum landing ya, maksudnya sebelum kita naik pesawat aja, kan udah ketemu orang Eritrea tadi namanya Ali, Bapak Ali. Udah kayak ngobrol-ngobrol sama dia, kayak vibe-nya udah enak banget sih. Kayak udah tahu apa orang-orang lokalnya tuh banget apa friendly banget dan kayak mau bantu-bantu, dan pas landing imigrasinya juga semuanya lancar, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kan biasanya kalau imigrasi dia vibe-nya agak strict, agak tense gitu ya, agak serem gitu. Tapi di sini kayak semuanya kayak ketawa-ketawa biasa, kayak santai banget. Gimana vibes kotanya? Terus kotanya baru nyampe nih. Tapi sejauh ini ya Kayak oke. 70-an ya? Bener-bener sih. 70-80-an. Untungnya sekarang cuacanya lagi oke, jadi nggak panas, Iya. tapi nggak dingin juga. Dan lagi cerah, jadi lebih terang lah, lebih bagus. Nih sambil nunjukin kalian suasana jalanan. Jadi karena kita belum sarapan, kita pengen banget sih sarapan dulu, makan gitu. Ini banyak orang yang masih pakai sepeda.
Ini unik banget, suasana kotanya tuh bener-bener calming, peaceful, dan kayak tahun 80-an banget sih. Meskipun belum pernah lihat tahun 80, kayak lihat-lihat di video orang. Iya kan? Bener banget sih. Kayak bebek kuno aja gitu. Iya. Guys, sini ada opera house pertama di Afrika katanya. Wow, keren banget. Gedung-gedungnya tuh unik banget sih. Jalannya tuh kayak banyak pohon-pohon ini, pohon-pohon palem gitu. Kayak berasa jadulnya, tapi kayak kalem, tenang, peaceful. Kayak ada vibe Italia. But younger generation. Oh iya, And this is cathedral, Catholic cathedral, Cathedral. 100 years old. Wow. Ini kita keliling-keliling dulu karena ada satu yang numpang di belakang. Sekalian kita lihat-lihat kotanya. Ternyata, wow, aku suka banget sih. Kayak feelsnya beda banget guys. Kayak masih banyak poster-poster gitu. Tuh di pinggir-pinggir tuh masih banyak poster-poster. Bener-bener kayak kembali ke masa lalu gitu loh. Kita sampai di tempat makan dulu. Masih pagi sih, enak sih. Tapi wow banget sih. Habis naik lambunya. Suasananya kayak gini guys di Eritrea. Mobil-mobilnya kayak mobil-mobil tua kebanyakan ya, mostly. Tapi ada mobil-mobil baru juga sih. Excited banget sih gue. Kok tempatnya banyak mobil tua tuh kayak di Kuba sih. Oh iya. Mobil-mobil jadul, tapi mobil bagus sebenarnya. Ini mobilnya udah tua-tua. Tapi ini bener-bener unik sih negaranya guys. Unik gara-gara kayak beda aja gitu dari yang pernah kita kunjungi sebelum-sebelumnya. Biarpun udah 112 negara tetap ada Iya, yang tetap baru ada yang dilihat ya. unik sih. Anything? No. Do you want food? No. Macchiato? No. Let's go. Let's go next The day. whole day. The whole day. Very tired. I've learned, whenever I'm coming out from my home, To eat first. Di sini banyak gelato, es krim gitu karena ada pengaruh dari Italia juga. Makan dulu ya. Oke ya. It's okay to just take pictures anywhere. Jadi kayaknya kita the only tourist. Ya, enggak juga lah. Jadi di sini ada 3 bahasa di sini. Inggris, banyak. Ada dialeknya beda-beda 9 But a gitu. lot of people speak Arabic as well. of course, yeah. Most of the people speak Arabic. Oh. So you speak at least 3 languages. Tigrinya, English, and Arabic. Arabic not so much. Oh, you? Yeah. But most people speak a little bit of Arabic. Yeah. Tigrinya. Trigrinya itu like that? Exactly. Oh Yeah. But it uses Amharic as the alphabet. Exactly. It's like similar language. Nice. Yeah. I like the alphabet. It's very cool. Yeah. Good morning. Morning. Hi. كمان mini ba? Mini. In Amharic is like abba. But Jadi first impression aku selama di sini adalah kayak bener-bener kayak Yeah, similar. katanya sih kayak di Italia tahun 80-an, tapi memang kayak kilas balik ke tahun 70-80-an kayak gitu. right. Jadi ini menunya direkomendasiin. Local. I think I guess everything is local. Yeah? Yeah, most of it is local. What's the best you can recommend? What's full? Full is beans. Full. Oh, Beets. it's like Egypt also. Yeah. Yeah. They have
have it in Egypt. Kayak kacang-kacang gitu. Ah, yeah, they have the teff. Kicha. Kitcha, fettuccine. ما أكلت. بسقة With me. Yeah, with meat, medium. بسقة Yeah, kicha. And what Kita pesan namanya kicha. Food. Yeah. حمص تنتهي بالنوم. حمص رح انت ولا حمص ترى نعم. كل زلوا. جانتي جانتي كله عندي بقى صار في ناس كله عندي خاص بذات هلا بزلوا. جانتي أنا خمسة ألف يلا أخلا Ini suasana restorannya. Okay. Wait. They have everything. Is it very big? Juice. Ada jus kurma, date juice. Manis banget. Manis banget sih. Ini kayak minuman-minuman. جانتي تشبه. What is janti? Oh, this way is janti. Oh. Terus ada burger-burger dan ini ada tulisan-tulisan lokalnya, guys. Tertarik minum apa nih? Ini jus gitu. Pengen jus ya? Bisa ada buah. Iya, ada papaya. Because in Indonesian, Asmara means love, and united with 4 different tribes in Asmara, so that's pretty cool. Yeah. Just shows how love unites people. Jadi kalau kalian tahu nama ibu kota dari Eritrea adalah Asmara. Kalau di Indonesia Asmara itu artinya adalah love. Artinya cinta ya. Jadi kalau di sini tuh namanya adalah kayak unite, kayak ada 4 daerah lah yang dijadiin satu dan mereka call it sekarang Asmara gitu. Jadi menarik ya. Apa motonya? Oh. Asmara artinya united dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia artinya love. Jadi bisa dibayangkan kalau love unites people. Love unites people. Beuh. Keren. Tapi ini unik karena aku yakin dari kalian tuh sangat jarang untuk dengar Negara ini. iya negara ini Eritrea. Karena kalau kalian lihat di peta itu lokasinya ada di Horn of Africa. Maksudnya kayak di tanduk. Tanduk Afrika. Iya, di tanduk gitu. Dan benar-benar dekat sama Arab Saudi gitu. Mungkin kalian bisa lihat di peta. Unik sih, karena juga dijulukin Korea Utaranya ya. Tapi so far tadi di jalanan aku suka banget kayak flashback ke zaman-zaman konvensional di mana kayak teknologi itu belum terlalu maju. Sekarang kita makan sarapan dulu di sini. Boleh? Jadi tadi disaranin sama orangnya kita pesan jus yang komoditasnya banyak di sini. Itu gua. Yaitu Kayak jus jambu gitu. ya jus jambu. Di Indo Minum sih kayak itu ya. kayak Indo ya. Di Indo banyak. Rasanya mirip sih sama jambu merah gitu kan. Enak banget sih. Cuman manis. Gulanya banyak kan. Gulanya kebanyakan. Kita butuh kalori buat jalan seharian. Kayak di Indo sih. Kayak jus jambu Indo. Iya. Nah, kan dia kental gitu. Nggak cuma air doang biasanya kan minum. Segini cuma 20 nakfa. Apa? 20 nakfa itu sekitar 20.000 rupiah. Kayak di Indo gak sih? Main lah, mana? Sama makanannya, nih datang nih makanan. Gede banget. Iya lu nggak sih? Iya, bagi kita sharing kan? Iya lah. Sharing kita. Too big. Jadi sarapannya di sini kayak nasi di roti sobek-sobek sama Roti ayam. sobek-sobek sama daging ayam. maksudnya. Sama dia tanya tadi suka pedas atau enggak. Kita Indonesia bro. Udah biasa ya. Udah biasa kita makan pedas. Jadi dikasih yogurt juga mungkin untuk menetralisir pedasnya. Ternyata pedes sih, yang ada bau pedes sih. Let me check the name. Itu kayak kichatev. Kichatev sama daging gitu, sama yogurt, sama pepper salt. Mas piring, minta piring. Share aja sih. Bebas sih. Oh ini 2 nih piring. Ada Emang satu. kita makan ini doang cukup sih. Jadi kita dapat itu lagi, Iya. sama hummus. Jadi ini basically kayak roti-roti disobek, dikasih daging. Let's try. Sama saus Cheers. gitu. Enak. Sausnya kayak saus tomat gitu. Saus tomat spaghetti, Bener banget. Ini kayak kayak roti pizza.
Kayak tipisnya tambah daging gitu. Menurutku kurang asin dikit sih. Bisa tambah garam ya. Iya. Tapi berat sih. Ini kayak Berat bakal banget. kenyang banget. Iya. Nggak bakal bisa kita Iya. habis ini. Nah, kita tadi juga pesen yang lain juga kan. Kayak kita nggak bakal habis ini karena bakal penuh banget kenyang banget. Pedes sih, maksudnya kayak biasa. Pedasnya yang enak gitu ya. Jadi kayak nggak ngilangin rasa gitu. Tapi porsinya gede banget. Dia bisa buat berempat. Dagingnya kayak sapi ya. Do you want to eat? You wanna try some? My tea is coming. I'm here for. Thank you guys. But Nakchitef. if you want, you can have some as well. Oh, thank you. It's too much. It's too This much called for us. nakchitef, right? Kicha. Oh, kichatef. Kicha. Kicha is flat. Local. Oke, wow. Unik sih. Apa sih nggak maknanya? Kayak apa? Flatbread kan langsung dicampur gitu. Ditumis gitu. Sama tomat sama dagingnya. Dan sebenarnya yogurt tuh ada untuk biar nggak terlalu Udah ada rasa creamy gitu kali. iya yogurt. Oh. Gede, oke. Thank you. Thank you. Ini ada lagi. Bentar nggak? Hummus sama telur sama ada cabai juga. Sama ini ada beansnya gitu. Iya. Sama Dia ternyata di sini tuh ada cabai gitu. Cabai itu kayak cabai hijau gitu ya. Terus makannya pakai telur sama hummus gitu. dia menarik humusnya sampai sini. Padahal kan dia asal dari kayak daerah Mediterania gitu kan. Pedes juga loh. Jadi cabenya pedes, pedes sih, kayak di Indo. Wah, pedes. Ini ya? Iya. Buat kamu sudah setuju. Pedes banget. هو هذا هذا هو Ini bisa bagi berempat, beneran. هو Lagi sama humusnya juga. Bisa gendut sih makan sini. Bisa apa? Bisa gendut. Karbo semua. Ini roti. Beans gitu. Ini karbo semua. Beans bukannya protein. Tapi bahkan karbo juga sih. Ada protein juga kan? you can eat the spicy food. Yeah. Of course. We eat rice, chili, and chicken. Oh. You call it chai or tea? This is shy. Chai. Well, in English tea. Ya. Yeah. Yeah. Di Tigrenya is shy. Siap. Oke, iya sama, agak ngantuk. Habis makan gitu ya? Iya, kayak kebanyakan karbo ya. Ini bener-bener roti. Nggak boleh, kita harus city tour hari ini. Dia bener-bener jalan dia enak. Iya, langsung jalan nih. Ini situasi di luar. Banyak pohon palem loh. Banyak sepeda juga, betul. First time kita arrival di Eritrea. Bener-bener tadi ngobrol sama guide-nya. Di sini tuh banyak orang bisa bahasa Inggris ternyata. Mostly ya beberapa lah bisa.
apalagi orang-orang yang sekolah, karena tadi aku cerita juga kayak mereka bisa bahasa Inggris belajar dari sekolah gitu. Ya, mobil-mobilnya begini guys. Ini apa, Opel? Ini dia tukang parkir. Banyak banget yang naik sepeda kayak gini nih. Nah, ini Lamborghini-nya si Joshua. Nama guide-nya Joshua, cuman tadi dia bilang kayak nggak terlalu suka di record, jadi aku cerita-cerita aja. Kekenyangan ngantuk ya? Kita lumayan kekenyangan sih. Jadi temanya hari ini adalah walking tour. Kita bakal jalan-jalan di kota. Suasana kotanya guys. Anak-anak sekolah elementary school. Medeber. Sekolahan guys. Mampir sekolahan. Lama banget anak-anaknya. Hai. Ramai banget anak-anak kecil. Dimarahin tuh. Ngakak banget. Banyak anak-anak kecil di sini. Bye bye. Good morning. Bye bye. Michael. I come from Indonesia. Indonesia. Ngakak banget. Disuruh mampir ke sekolah. Tapi ini anak-anaknya pada ngikutin. Ya, ini jalanan. Halo. Mana? Oh iya. Diikutin sama anak-anak. Ngawur dia. Harusnya nggak boleh masuk. Iya, harusnya nggak boleh masuk sekolah. Ngakak banget. Hai. Kita jalan-jalan. Diikutin terus sama anak-anak. Bye. Sampai jumpa adik-adik. Jalan-jalan di pasar. They are so friendly. Ini kita masuk ke station, tapi dalam tuh kayak ada pasar gitu. Kayak barang-barang. Ya, ini lokal banget sih ya. Logam gitu kan. Iya, logam-logam. Kayak di recycle gitu. Iya. Tapi ini wangi spices banget ya. Di sini tuh banyak cabai-cabai gini guys, cabai-cabai kering yang pedas. Tuh, kayak kiri, pedas banget baunya. Ya, hidungnya langsung pedes ya. Iya, kayak ibu-ibunya. Pedas. Cabai giling. Jadi tempat ini tuh banyak kayak bawang-bawang, cabai-cabai. Dan tadi kan kita di rumah makan kita cobain tuh makan cabai. Ternyata cabainya pedes guys. Cabainya tuh dikeringin terus digiling. Bener-bener orang sini tuh suka banget makan pedes. Di beberapa tempat. Ini cabai semua.
ada keledai juga. Masuk ke jalanan. Guys, diajak belusukan banget ini ke pasar lokal. Buat buat apa ini? Oh. What? Yeah, forging. Buat besi-besian gitu. Iya. Terus ini banyak. Dia lagi dibentukin. Iya. Bener-bener diajak belusukan sampai ke pasar-pasarnya. Kayak yang biasa aku lakuin ya. Ini tuh lagi banyak apa tuh? Pasarnya tuh kayak forging, besi-besi dan banyak juga spices yang dijual di sini. Ini kayak pasar utamanya lah gitu. Banyak section-sectionnya juga. Lanjut belusukan di pasar. Jadi yang ngecat kayu-kayuan ya. Sibuk banget pasarnya. Sibuk banget pasarnya ya. Wow. Beneran kayak balik ke tahun berapa? Ya, keren sih. Keren sih. Kayak di film-film tau. Ternyata ada kehidupan di Afrika Utara kayak gini guys. Ini tuh kayak pasar besi gitu. Lagi ngerol-ngerol ini dia. Tadi kan makan ngantuk. Kan bangun. Gara-gara ini bangun. Jadi itu banyak tempat-tempat forging atau tempat-tempat bentuk-bentukan besi gitu. Banyak banget. Sampai ujung-ujung sana full tempatnya. Di sini juga masih banyak banget kayak keledai-keledai atau kuda yang bantu bawa barang. Banyak yang pakai sepeda. Bahkan sepeda semua di sini, guys. Orang masih banyak jalan kaki konvensional. You want to try a horse? No, it's okay. We've been on horses before. Area pasar. Bener-bener nggak ada turis sama sekali ya. Kebanyakan kayak setahun tuh cuman katanya dikit banget. Bahkan di bawah 1000 katanya. Ya, siapa yang tahu negara Eritrea ternyata seperti ini, guys. Tidak disangka ya. Tidak disangka. Sangat lively.
Ya kebanyakan spicy cabai, bawang. Nih nanti mereka bakal giling-giling gini, jadi kayak bubuk-bubuk untuk spices makanan gitu. Garam. Iya, spices. Iya. Kayak cabai-cabai. Kayak bay leaf. Iya. Garam. Banyak juga ya. So they're all grown locally? Local here. Komoditas di sini salah satunya itu cabai kering tuh banyak banget. Where did they grow them? Like where? Lumayan panas guys siang. Lihat mobilnya mobil-mobil tua gitu. Dan di sini nggak bisa bayar pakai kartu. Cash more. Semuanya harus pakai cash. Dan ada beberapa toko-toko kayak CD-CD itu masih konvensional banget, masih kuno, tradisional gitu. Ya, seru sih, unik banget. Going back to the car? Oke, sekarang kita nyampe. This is the oldest building. Ini di belakangku tuh gedung tertua di Eritrea. 1899. 1899. Okay. 1899. Wow. So it's a hotel now. Okay, let's go. Sekarang tuh dijadiin hotel. Tapi ini tuh gedung tertua di sini, keren banget. Kayak ada desain-desain kayak Italia zaman dulu ya. Albergo Italia. Oh, hotel. Wow. Wow. Wow banget sih ini. Baunya bau tua. Iya, bawa tua gitu. 1899. Berasa banget sih tuanya, kayak bener-bener old. Dekornya. Iya, dekornya. Ini ada lukisan-lukisan juga. Lukisan-lukisan. Ini Eropa gitu. Ornamen kayu-kayu. Tapi kayak sempat ditawarin sih untuk tinggal di sini. Iya. Di listnya ada. Apa yang mahal tuh? Iya, sekitar berapa ya semalam? 2 sampai 3. Juta. Iya. Karena turis tuh jarang di sini, jadi kayak Pasti mahal sih. iya. Hotel ini tuh desainnya kayak Itali banget karena waktu itu sempat dikolonialisasi sama Itali dan sekarang masih terjaga banget. Dia nggak ada kayak renov gitu. Jadi menjaga otentiknya dan kayaknya kamarnya juga masih Itu harusnya. original ya. Masih otentik. Harusnya ada original. Iya. Paling dia ganti-ganti gue. Rapi. Iya, Tapi desainnya masih sama. dirapihin dan kamarnya juga cuma 20-an di sini. 20-an. Iya, 25 kayaknya. Iya, 25. Oke sih. Wow, baunya keren. Diajakin ke kamarnya, guys. Ini salah satu suite-nya gitu, berarti salah satu kamar yang lebih besar. Iya, paling besar, tertua. Very nice view. Guys, jadi ini kamarnya. Kayak Italian style banget ya. Lihat TV-nya. Iya. Kayak art Roma gitu. Terus ada TV-nya. Kalian lihat TV-nya udah kuno banget. Nah, apa itu? Amstrad. Tapi balkonnya bagus sih. Ini bagus sih. View-nya bagus. Ini kamar suites loh. Ini paling mewah. Paling mewah. Menarik. Very nice. Ada ini foto Venice nih. Oh iya, Venice. Venice. Ini banget, budgetan juga. Iya, Venice. Itu dekat stasiunnya. Iya. Ini asik Milano. Oh iya, Milano. Ini kan ada apa Duomo nih? Iya, Duomo.
Ya, lu di sini ya? Ya udah. Ini bantalnya bagus. Gue di Sheraton. Emang lu pernah yang lebih parah? Parah dalam hal? Enggak sih, enggak parah sih. Ini bagus sebenarnya. Iya, Tapi tapi kalau gue malam gelap-gelap malam itu paling cakal kalau gue. ya gue nggak bisa. Tapi kayaknya tadi boleh satu itu dong. Iya. Menarik sih. Kayak unik gitu. Unique experience. Karena ini unik ya, hotel tertua, bangunan tertua. Jadi close your eyes. Oh. Wow. Wow. Keren banget loh. Is that real? Kayak binatang yang diburu gitu kan. Iya. Terus kan dia ada kayak semacam loft-nya gitu. Oh iya, loft ini. Ada babi. Babi rusak. Babi kan? Babi hutan, babi rusa. Ada kayak oryx. oryx gitu. Kan oryx ya. Kayak babu. Wow. Jadi guys, di sini tuh kayak loft gitu ya. Terus ada ini, Oh, iya. Dia ada buku koleksi sejarah. Wow. kayak Buku. bukan buku sih ini. Kayak koran-koran lama ya. Koran-koran lama ya. Wow. Dari tahun 19. Jadi 45 ini 45. dia bilang ini apa? Advance di Patton, good progress. Ini kayak ngomongin tentang perang dunia kayaknya. Ini bulan apa nih? Ini 3. hari Rabu, Asmara hari Rabu, 3. Januari 1945. Oh, ini sebelum perang pengeboman. selesai. Iya. Wow. Catatan sejarah di sini guys, 1945. Ini benar-benar peninggalan dari 1945 dan ini masih bagus banget ternyata. Terus itu koleksi-koleksi pajangan itu asli semua guys. Binatang yang dikasih di sini gitu. Iya, binatang-binatangnya. Di sini banyak banget peninggalan-peninggalannya. Belajar sejarah banyak. Bahkan arsip-arsip 1976, 1945, 1960 masih ada semua di sini. Ada bidet. Iya kan Itali. Wah, kalian lihat guys ini di lantai atasnya. Bener-bener keren banget. Ada balkon. Wow. Ini toiletnya. It's nice. Balkonnya bisa ngelihat view. Wow. Kan ya? Iya. Lagi aja kata enggak. Ada gereja. Tapi kayak bener-bener tua banget. Kan sih. Kayak kita time traveling ke Italy. Gitu ya. Iya. Atap-atapnya kalian lihat ini, atap-atapnya warnanya. Ini udah lama tuh nggak sini kayaknya. Iya, udah lama nggak ada yang tinggal karena debu banget, nggak dibersihin kalau misalnya nggak ada tamu. Wow, Ini makanya lo nginep sini aja dibersihin. lu aja coba ya. Oh gua? Gue berani-berani aja Oh gitu. kalau ramean. Oh iya. Foto-foto, is it real picture? Siapa ya? Kayak Kayak orang petinggi-petinggi ya. Ya kayak orang Kan Eritrea. habis nikah nanti nih. Oh iya bisa jadi. Ada tameng-tameng. Tapi baunya agak Bau tua gitu. bau tua, iya bau tua. Bau tua gimana bau tua? Ya nggak tahu ya. Deskripsi. Ada bau-bau. Bubuk Kayak kayu, mangkok gitu ya. bubuk kayu. Awalnya aku kira gara-gara itu yang diawetin itu. Kayaknya karena semuanya juga sih. Iya karena semuanya. Nah kalau gitu kita bahas sedikit sejarah tentang Eritrea, di mana dulu kalau sesuai dengan catatan sejarah di Mesir kuno, tempat ini tuh namanya Land of Punt. Jadi waktu itu sangat kuat juga hubungannya dengan kerajaan Saba di dekat Arabia, dan itu jauh sebelum Masehi. Nah, ketika abad pertama, waktu awal-awal Masehi, jadi Eritrea ini part of kerajaan Aksum, dan itu adalah kerajaan terbesar yang ada di Afrika Timur di abad-abad awal Masehi waktu itu. Nah, jadi kemudian di abad-abad ke-10, karena lokasi Eritrea ini sangat-sangat penting melewati Laut Merah, jadi
tempat perdagangan penting terjadi di dekat kota-kota di pinggir-pinggir lautnya. Oke, jadi di abad ke-16 sampai 19, Ottoman tuh berhasil memperebutkan daerah namanya itu Pelabuhan Massawa, dan besok kita bakal pergi ke sana. Di mana itu merupakan pelabuhan penting perdagangan-perdagangan di area sana. Jadi selama 300 tahun tuh ada peninggalan-peninggalan Ottoman juga di Massawa di sana. Nah, setelah Ottoman yang berkuasa di sini tuh adalah Mesir. Jadi sempat Mesir di abad ke-19, tapi akhirnya Mesir cabut dari tempat ini dan digantikan oleh kependudukan dari Ethiopia dan Inggris. Hal itu disebabkan karena kekuasaan Mesir itu udah nggak bertahan lama di sini, makanya Ethiopia dan Inggris itu masuk ke area sini menggantikan kekuasaan yang baru. Episode hari pertama di Eritrea bakal lanjut besok, dan aku bakal ajak kalian buat jalan lagi untuk explore kota ini.